Menggiurkannya ekspor kayu manis, dan Indonesia pernah menjadi eksportir utama kayu manis. Wah, jadi penasaran? Jangan lupa tonton video kami hingga selesai. Berikut ini 4 fakta menarik kayu manis yang harus Anda tahu versi Agrotech. Pertama, lika-liku perdagangan kayu manis. Negeri kita telah menjadi destinasi perdagangan rempah-rempah sebelum tahun Masehi. Sejak abad kerajaan, rempah telah mengarungi samudra hingga mencapai benua Afrika. Ketika abad penjelajahan samudra, sejumlah rempah primadona yang menjadi incaran para pedagang Eropa. Nilai jualnya begitu tinggi sehingga dapat dikategorikan sebagai komoditas mewah pada saat itu. Pada abad ke-21, rempah-rempah dari Indonesia tetap menjadi primadona global. Salah satunya rempah kulit kayu manis. Indonesia merupakan eksportir terbesar di dunia untuk kulit kayu manis. Indonesia masih menjadi produsen dan eksportir utama kayu manis dengan pangsa pasar 25%, senilai 25,4 juta US dollar pada tahun 2006. Luas areal pertanaman kayu manis di Indonesia mencapai 135.000 hektar dengan produksi kurang lebih 103.000 ton. Namun, sejumlah negara mulai menyainginya. Ketua Dewan Rempah Indonesia menuturkan, Tiongkok, Vietnam, dan Sri Lanka terus meningkatkan kualitas dan ekspor kayu manis. Untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan ekspor, kita harus melakukan terobosan dan upaya serius. Saat ini belum banyak industri yang memberi nilai tambah dari kayu manis, sehingga Indonesia hanya mengekspor bahan mentah. Ekspor kayu manis Indonesia sebagian besar 95% dalam bentuk gulungan dan broken, sedangkan dalam bentuk powder masih sangat sedikit. Negara tujuan ekspor utama Indonesia dalam bentuk gulungan adalah Amerika Serikat sebanyak 41% dengan nilai 13 juta US dollar pada tahun 2006, sedangkan dalam bentuk broken adalah Singapura. Kebutuhan impor kayu manis dunia rata-rata 100.000 ton per tahunnya. Amerika Serikat masih importir terbesar, disusul India, Uni Emirat Arab, Meksiko, Belanda, negara-negara Timur Tengah, Singapura, Korea, Brazil, dan Jepang. Lalu, apakah hari ini kayu manis masih setenar itu? Dikutip dari website Kementerian Pertanian, pada tahun 2021 lalu telah dilakukan ekspor kayu manis sebanyak 10 ton ke negara Thailand. 10 ton ekspor kayu manis tersebut dengan grade A+, berasal dari petani di Kabupaten Kerinci, Jambi, dan sebagian dari daerah Kalimantan. Pada 2021, harga kayu manis berada di angka Rp10.975 per kilogram. Sementara tahun 2022 turun menjadi Rp10.026. Tahun 2003 berada di angka Rp8.427. Sementara tahun 2004 berada di angka Rp7.495 dan tahun 2006 anjlok menjadi Rp3.000. Dan bagaimana harganya saat ini? Dikutip dari Tribun News Banjarmasin, saat pandemi harga kayu manis di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai Rp70.000 hingga Rp8.000 untuk kayu manis kering. Namun saat ini hanya berada pada kisaran harga Rp52 hingga Rp53.000 per kilogramnya, dan sama dalam keadaan kering. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan saat pandemi. Para petani mengatakan saat pandemi permintaan kayu manis meningkat sehingga harga kayu manis juga ikut naik. Sementara harga Rp53.000 pun merupakan harga yang dibeli oleh pengepul. Harga yang rendah mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kayu manis terus merosot, sehingga pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk membantu mengatasi permasalahan. Faktor utama rendahnya harga di petani adalah sistem tata niaga dan pemasaran yang kurang sehat.
Sementara di luar negeri, rempah yang satu ini juga tergolong sebagai rempah termahal di dunia. Harga kayu manis berkisar 13 hingga 14 US dollar atau bisa dikisarkan 183.000 hingga 197.000. Semoga petani Indonesia segera mendapat solusi terbaik ya. Kedua, penyebaran tanaman kayu manis di Indonesia. Pertanaman kayu manis tersebar di 19 provinsi. Di antaranya, 19 provinsi tersebut ada 5 provinsi terbesar penghasil kayu manis. Untuk daerah penghasil kayu manis terbesar di Indonesia adalah Sumatera Barat. Daerah ini menjadi potensi pertumbuhan perkebunan kayu manis yang cukup tinggi karena termasuk dalam provinsi yang penanaman kayu manis terbesar dengan andil sekitar 80% dibandingkan provinsi lain. Sebagian besar perekonomian warga ditopang dari memproduksi kayu manis. Perkebunan kayu manis di Sumatera Barat dimiliki oleh masyarakat lokal dan juga ada yang dimiliki oleh perusahaan maupun pihak swasta. Lalu ada pula Jambi memiliki potensi perkebunan kayu manis yang tinggi. Sebagian masyarakat di Jambi bekerja sebagai petani kayu manis. Kualitas kayu manis yang dihasilkan Jambi juga bagus serta memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya ada Yogyakarta. Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Yogyakarta telah melepas ekspor 50 ton kulit kayu manis berbentuk stik kering dan pecahan kering senilai kurang lebih 3,36 miliar ke Prancis dan Amerika Serikat. Ada pula Boyolali yang memiliki desa rempah, di antaranya Desa Geladasari dan Kali Gentong. Sektor kayu manis di Boyolali bisa dibilang menjanjikan karena selalu melakukan pengembangan guna meningkatkan produsen kayu manis. Terakhir ada Kalimantan Selatan yang merupakan daerah penghasil kayu manis terbesar di Indonesia setelah Sumatera Barat dan Jambi. Salah satu jenisnya yang unggul di Kalimantan Selatan yaitu kayu manis jenis Burmani. Kawasan budidayanya terletak di sepanjang Pegunungan Meratus yang menjadi kediaman masyarakat suku Dayak Meratus. Kualitas kayu manis yang tinggi diperoleh dengan cara menebang dan menguliti pohon yang berusia minimal 8 tahun. Untuk meningkatkan nilai jual kayu manis, mereka juga mengolahnya menjadi sirup kayu manis. Ketiga, beragam manfaat dari kayu manis. Di dalam kamus biologi, termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, yang amat beraroma, manis, dan pedas. Bagian kayu manis yang dapat dimanfaatkan adalah kayu bagian dalam yang dipotong dengan ketebalan tertentu atau dalam bentuk bubuk kayu manis. Kulit kayu manis menjadi aroma khas yang wangi dan terasa manis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penyedap rasa makanan atau kue, bahan pembuat sirup, dan rasa pedas sebagai penghangat tubuh. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit dengan dicampurkan madu. Misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Biasa digunakan pula dalam dunia kecantikan dan diambil minyak atsirinya. Sebuah perusahaan di Jambi telah memproduksi kayu manis dicampur teh dalam kemasan celup dan mulai dipasarkan ke luar negeri. Kayu manis adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir sekitar 5.000 tahun lalu dan disebutkan beberapa kali di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Wah, banyak sekali ya manfaat kayu manis. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami bermanfaat.